komponen dulu supaya kalian nggak lupa juga. Nah, berarti yang kemarin rangkaian pertama itu yang kita kerjakan. Jadi sebelah paling kiri itu adalah sumber sinyal AC. Kalau kalian cari di sini namanya sinyal AC. Kalian coba di sini sinyal AC. Nah, itu dia sinyal AC. Kemudian ini yang sebelah tengah ini adalah namanya transformer. Transformer ya. Jadi transformator. Kemudian ada fuse di sini. Ada fuse. Nah, begini. Jadi yang mulai dari sini transformator atau trafo, kemudian ini dibentuk daripada fuse. Berarti sama kemarin kita cari di situ juga namanya fuse. Di situ adalah sekring. Kemudian ada 4 dioda, yaitu dioda di sini ada 4, ada anoda sama katoda. Anoda itu yang bagian segitiga, yang katoda ada tanda strip atau dia pemblokiran daripada tegangan untuk forward voltage ya. Kemudian ada 4, kemudian C3 di sini adalah kapasitor polaritas. Kalau misalnya di sini cari namanya sub. Oke. Kita desain case di sini atau di foldernya discrete kapasitor. Kemudian yang bagian atas itu adalah positifnya, bagian bawah adalah negatifnya. Kemudian dilanjut sebelah C4 adalah kapasitor nonpolar atau cap NP. Cap NP ya, nonpolar di sini ya. Jadi ada tanpa polaritas. Biasanya sih kalau di pasaran itu namanya C3 ini disebut dengan elko atau kapasitor lah ya. Mereka sudah tahu kapasitor 50.000 mikrofarad, biasanya nanti ditanyakan berapa volt. Nah, jadi biasanya saya sambil begini, saya coba menjelaskan maksudnya komponen yang nanti di pasaran seperti apa. Nah, saya misalnya tulis di notepad aja supaya bisa mengerti. Nah, jadi yang mulai dari V3 itu kan saya perbesar aja. Nah, V3 di sini. Sorry. Nah, V3 di sini adalah sumber PLN. Nah, kemudian di sini adalah trafo. Nah, trafo ya. Atau transformer. Nah, saya mungkin akan sedikit perkenalkan dengan komponennya. Trafo itu semacam seperti apa sih sebenarnya? Kalau kalian lihat di Google, ya kalau kalian sering mencoba-coba di rumah atau bagaimana, coba kita lihat dengan trafo. Trafo itu ada berbagai macam. Nah, biasanya kalau ada trafo di Google di sini, ini namanya trafo inti besi. Inti besi ya, jadi ada inti besi atau trafo yang batangan gitu ya, kotak besi. Jadi banyak sekali. Nah di sini ada trafo, ada 2, ada beberapa bagian ya. Yang bagian di sini misalnya, ini adalah bagian primernya ya, primernya. Jadi jangan jangan salah gitu loh, karena biasanya di sini kalau kalian belajar di trafo itu nanti di pelajaran konversi ke listrik nanti dengan Pak Hari nanti ada pembelajaran trafo. Nah di sini adalah namanya primer. Primer itu ada biasanya identik dengan 0, 110, 220. Nah tetapi ada beberapa bagian di sini. Ini yang di bawah sini adalah bagian sekunder. Jadi ada trafo dari primer dan sekunder. Nah sekundernya berarti output daripada trafo. Nanti teorinya kenapa ada primer sama sekunder nanti dijelaskan di kel. Saya cuma hanya menjelaskan secara praktis saja. Nah, output daripada sekunder sini ada namanya output tegangan 0, 6, 9, 12. Nah, kelihatan gambar saya ya? Halo, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, berarti output di sini adalah maksimal dia adalah 500 mA. Nah, itu menandakan bahwa tegangan di sini, tegangan AC ya, itu 0, 6, 9, 12, ada 4 output.
Nah, dengan kapasitas itu maksimal cuma hanya 500 mAh. Nah, biasanya ada beberapa bagian nih taruh dekat bagian primer di sini. Tapi ada juga yang di bagian sisi sebelahnya. Nah, sisi sebelahnya modelnya seperti ini. Nah, dengan di sini ini namanya kapasitas trafo dia 5 ampere. Nah, dia kapasitas trafo besarnya dia maksimal 5 ampere. Nah, tetapi di pasaran itu tidak semuanya tuh murni trafo itu dia 5 ampere. Ada yang dia memang kualitas nomor 2, nomor 3. Nah, biasanya itu paling maksimal, paling bagus lah dia 50% daripada kapasitas trafo. Jadi kalau memang ada trafo yang memang pure arusnya, nah itu biasanya dia trafonya lebih besar. Dari semakin besar size trafo, berarti semakin besar juga arus yang memang bisa ditampung oleh trafo tersebut. Nah, ini sekundernya dia. Ini namanya dia trafo linear biasa, trafo tanpa ada center tap. Jadi cuma ada 0, 6, 9, 12, 32, sama 15, 24, 18. Ini bagian sekunder. Ada yang namanya trafo dengan menggunakan center tap namanya. Center tap itu kalau dalam lilitan nanti kalian pelajari itu di bagian tengah, biasanya ada tengah-tengahnya. Sebenarnya sama. Kalau mau dibuat seperti linear tuh misalnya 0 sampai 100. Nah, tetapi karena ada center tap 50 sampai 50 dibagi 2. Jadi dia sebenarnya 100 volt dibagi 2 lilitan ya. Sebelah kiri adalah 50, sebelah kanan adalah 50. Ini memakai center tap. Tergantung daripada kebutuhan nanti. Apakah harus memakai center tap atau linear biasa. Jadi itu yang biasanya nanti kalian akan ketemui kalau di pasaran. Trafo secara umum lah yang memang sering dipakai untuk trafo daya maksudnya. Tapi ada juga namanya trafo yang modelnya seperti ini. Ini trafo dengan frekuensi tinggi biasanya. Ada namanya Permisi juga, Pak Adi. Iya. Mau tanya itu kan ada nama angka-angkanya itu di trafo. Itu maksudnya gimana, Pak ya? Angka-angka yang di sini ya. Kayak 0, 6 tadi yang jenengan bilang. Ya, saya coba kembali lagi. Nah, 0, 6 ini adalah tegangan output. Nah, pada waktu kalian pertama kali kan sebenarnya trafo modelnya seperti ini ya. Secara ini ya. Secara diagram ya. Jadi ada 2. Ada V input, ada V output. Nah, dia ada kedua lilitan yang memang dipisahkan antar satu gap. Nah, biasanya di dalamnya tuh kayak ada sekat-sekat besi sama ada beberapa sekat kertas di dalamnya. Nah, dalam situ biasanya nanti di primer dia dililit. Dia kan memang lilitannya itu memang sudah ada isolator ya, jadi nggak boleh saling bersentuhan dengan yang lain. Nah, ini dibatasi dengan besi, ada pemisah gitu. Nah, ini juga sini. Nah, timbul medan elektromagnet ya. Jadi kan nanti ada teorinya juga. Dia menimbulkan V output di sini. Nah, begini. V input ini dia primer ya. V input adalah bagian primer. Bagian primer itu sebelah mana? Kalau mau lihat di sini tuh tadi di bagian, nah ini dia. Biasanya primer cuma hanya 0, 110, 220. Itu tegangan input daripada suplai PLN. Kan suplai PLN cuma hanya ada 0, 110 sama 220. Tapi paling banyak kalian pasang, kalau misalnya pasang di kabel 0 sama 220. Tegangan input. Nah, itu tegangan ya. Lalu saya kembali lagi tadi di sini. Bentar ya, saya ambil yang tadi. Nah, di sisi satunya itu ada namanya sekunder. Nah, sekunder sini juga ada namanya tegangan 0 volt, tegangan 3 volt, 4,5 volt, 6 volt hingga sampai 12 volt. Dengan kapasitas cuma arus yang bisa dilewati oleh trafo tersebut itu maksimal 500 mA. Lebih dari itu bisa terjadi panas dan terjadi overheat dan bisa kobong. Nah, jadi output di sini sudah dibagi. Sebenarnya kenapa kok bisa dibagi, Pak? Sebenarnya ini paling maksimal ya. Ini misalnya 0 di sini ya. 0 di bawah,
Kemudian yang paling ujung satunya adalah 12 volt. Tinggal nanti dibagi lagi. Ini diambil 1 untuk 3 volt, dibagi lagi ini 1 untuk 4,5 volt, ini diambil 6 volt, 9 volt, 7,5 sampai 12 volt. Nah, jadi tinggal diambil outputnya. Nah, itu tadi sekian. Itu namanya tegangan output untuk device bagian sekunder. Jadi ada input sama output. Nah, itu yang perlu dilihat. Jadi misalnya Pak, saya mau perlu tegangannya misalnya 5 volt. Wah, kalau 5 volt di sini memang tidak ada, tapi pakai yang 6 volt paling terdekat. Atau mungkin jangan terlalu besar, 4,5 aja Pak, sudah cukup. Biasanya 4,5 itu enggak 4,5 mutlak ya. Dia ada 4,8, 4,7. Nah, tinggal tergantung. Iya, kalau syukur ada dia yang biasanya kalau 5 volt misalnya seperti ini. Nah, ini untuk 5 volt bagaimana ya? Kita ambil saja 6 volt. Nah, jadi jangan sampai besar-besar daripada 12 volt. Begitu. Nah, biasanya kalau di LK namanya 6 volt itu bagian peaknya loh ya. Jadi kalau di osiloskop itu bagian puncaknya, bukan rata-rata ya. Rata-rata nanti lain lagi. Nanti ada kondisinya lagi ya. Nah, dari situ kalau yang tadi ini dia cuma hanya trafo. Yang ini ya saya tunjukkan lagi. Nah, ini dia trafo, dia mulai dari 0. Jadi kalau pasang di ground itu pakai yang 0. Misalnya di sini. Nah, ini kan dia pasang di sini. Fuse-nya saya pasang yang ada tegangannya, yang ada 6 volt. Nah, bukan fuse yang di bagian 0, tapi di bagian fasenya namanya. Nah, kalau ilmu satu fasa itu kan ada fase sama netral ya. Jadi ada fase sama netral. Memang dia bolak-balik dia akan memberikan supply daripada gelombang AC atau tegangan sinusnya. Nah, makanya di sini saya fuse pasang di bagian fase. Jangan pasang di bagian nolnya. Ya memang Bapak sama saja Pak. Ya tidak estetika, biasanya begitu. Estetikanya memang fuse-nya itu dipasang di fasenya, bukan di netralnya. Netral dia tetap akan nyambung. Kalau kalian di rumah, MCB itu dipasang di fase, bukan di netral. Nah, karena dari PLN itu ada fase sama netral. Nah, biasanya netral itu nanti terhubung sama grounding. Nah, itu penjelasan daripada trafo. Kalau yang tadi itu bagian linear. Nah, tapi di sini ada bagian trafo yang CT, namanya center tap. Center tap itu dia cuma hanya 1 lilitan dibagi 2. Memang disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Ada dia bisa diambil, biasanya CT itu biasanya dipasang di grounding. Nah, di sini nggak ada 0. Nah, 0-nya itu di CT-nya dia sendiri. Nah, itu bagian daripada trafo. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fuse misalnya. Fuse kalau kalian sudah tahu paling banyak lah. Fuse kadang-kadang checkring. Nah, ini checkring ya. Checkring ini biasanya identik dengan namanya arus. Fuse itu adalah pengaman arus ya, bukan tegangan. Kalau tegangan lain lagi. Karena biasanya MCB itu biasanya atau fuse-fuse di bagian primer, kalau kita ngomong di sini, ini fuse-nya untuk 220 volt ke atas. Tergantung nanti ada tulisannya berapa. Nah, biasanya nanti ditulis di sini dia berapa ampere. Ada yang fuse memang untuk soket seperti ini ataupun yang lain. Nah, biasanya di sini kalau kelihatan di sini dia tulis 400 volt ampere. Loh Pak, nanti kalau tegangannya dia di atas 400 volt ampere gimana? Ya nggak bisa. Kalau misalnya dia mintanya 1200 volt atau mungkin, tapi biasanya tidak ada sih. Biasanya cuma tuh yang ada itu untuk pemakaian rumah ya, cuma ada 220 dan 380. 220 itu untuk satu fase. Kalau di rumah kalian mungkin ada yang punya pabrik atau punya ini, dia biasanya 3 fase. 3 fase itu biasanya 380. Karena 380 nanti ada pembelajarannya lagi di KEL ya. Nah, itu diantara fase dengan fase. Nah, itu mengakibatkan nilainya menjadi tegangan 380. Paling tinggi 400. Nah, di atas 400 volt ada enggak Pak? Ya ada, 1 kilovolt ada. Nah, 1 kilovolt itu biasanya dari sumber PLN pusat biasanya gitu. Kalau nanti kalian pas pembelajaran instalasi listrik itu biasanya dari
pembangkit listrik nanti sampai ke pembangkit menengah dipecah menjadi rumah-rumah dan industri biasanya di 20 kV. 20 kV itu tuh nanti di 20.000 volt ya, itu di trafonya. Ya memang sudah ada. Fuse-nya memang sendiri lagi 20 kV. Nah, biasanya mainnya pakai begini. Nah, ini saya nggak kelihatan di sini. Nah, ini fuse ya, ada yang 660 volt, 50 volt ampere. Nah, 50 ampere di sini. Nah, biasanya modelnya seperti ini. Nah, itu memang untuk fuse-nya yang memang besar. Untuk daya-daya besar lah. Jadi banyak variasi ya. Ini fuse 3 ampere dan teman-temannya. Nah, ini contohnya ya. Fuse yang kecil memang untuk order tegangan lebih kecil hingga sampai order tegangan lebih besar. Nah, kemudian di sini ada namanya dioda. Nah, dioda coba kita lihat lagi. Nah, kalau dioda atau diode, nah di pasaran itu, kalau kalian Pak, saya mau beli dioda. Nah, biasanya kayak gini ya. Nah, dioda di pasaran itu kalian tidak akan bertanya, atau mungkin toko juga tidak akan tahu. Pak, saya mau beli dioda yang 1000 volt. Mereka nggak akan ngerti. Mereka identik dengan namanya dioda dengan hubungan dengan arus. Dia sama seperti sekring, dia juga berhubungan dengan arus. Pak, mau beli dioda yang 3 ampere. Oh, ada. Biasanya ditanya gitu. Diodanya yang berapa ampere? Oh, ada 5 ampere, ada 10 ampere. Oke, semakin besar size-nya itu semakin besar juga arus yang dilewati, karena dioda itu gunanya untuk melewatkan arus, juga melewatkan tegangan. Nah, sedangkan fungsi tegangan di sini itu kalian bisa lihat di datasheet. Nah, fungsinya itu adalah dengan melihat seri daripada dioda tersebut. Misalnya 1N5408. Nah, coba kita cek ya. Kayak misalnya 1N5408. Datasheet ya. Ini harus kalian sering, namanya di alldataseet.com. Itu paling sering. Karena kalian harus mencari seluruh komponen itu biasanya ambil di sini, di alldataseet.com. Itu paling penting. Nah, sudah kelihatan di sini, kita lihat memang ada beberapa tipe. Banyak sekali, kita nggak bisa tahu ini punyanya Freescale, Taiwan, atau punyanya semiconductor yang lain, karena banyak sekali di pasaran. Kalian pun sama-sama barangnya belum tentu punyanya Freescale atau DSK atau punya yang lain. Karena itu makanya biasanya seluruh komponen ya, hampir di pasaran itu pasti ada yang KW1, ada yang original. Itu sudah pasti ada KW1, KW2, KW3 dan seterusnya. Kalau misalnya dia dibilang sini, tegangan di sini dia sudah dapat 50 sampai, nah kelihatan di sini kalau saya besarkan, oh gini aja, saya buka PDF-nya. Nggak usah download, wah buka aja. Sorry. Oke, saya coba buka. Nah, 1N5400 hingga sampai 1N5408. Nah, di sini sudah kelihatan di sini sebelum masuk ke dalam bagian spesifikasi. Sudah kelihatan di sini dia 50 hingga sampai 1000 volt. Nah, maksudnya apa, Pak? Dia 1000 volt di sini. Nah, fungsi daripada tegangan di sini ini adalah dia membatasi arus, atau istilahnya membatasi arus. Dia membatasi tegangan yang bisa ditahan oleh dioda tersebut. Karena dioda tersebut ini dia memang nanti dia menahan tegangan yang memang masuk ke dalam dioda tersebut. Dia maksimal namanya disebut dengan reverse voltage. Nah, reverse voltage ini adalah maksimal yang bisa di handle atau ditahan oleh dioda tersebut. Nah, tapi biasanya kalau untuk pemakaian umum mungkin kalian masih pertama-tama mungkin tidak akan memperhatikan nilai dapat tegangan. Tetapi biasanya yang diperhatikan adalah arusnya.
Nah, ini arusnya. Nah, itu yang mesti harus diperhatikan. Berapa ampere. Nah, jadi ini merupakan gambaran mengenai dioda. Nah, kemudian saya lanjut di sini. Nah, kapasitor. Nah, kapasitor di sini. Nah, disebut dengan ELCO. Nah, elektronik kapasitor namanya. Nah, ELCO kapasitor di sini dia ada apa namanya kapasitas daripada ELCO tersebut, kapasitansi ya, dengan order mikrofarad. Nah, ELCO biasanya di sini ada positif sama negatif. Negatif biasanya dikasih gambar ini. Nah, biasanya itu pun tergantung daripada beberapa merek. Nah, ada yang memang bentuknya juga macam-macam. Semakin besar kayak begini, ELCO-nya juga semakin besar daripada kapasitas daripada kapasitor tersebut. Ada yang bentuknya juga SMD, Surface Mount Device. Nah, ada juga yang namanya seperti ini. Ada yang modelnya seperti ini, ataupun modelnya seperti ini. Nah, ini biasanya ELCO dengan tegangan lebih besar. Biasanya kalau kapasitor, dia tegangannya bisa sampai 220 hingga sampai 380 volt. Biasanya size-nya lebih besar dibandingkan dengan tegangan 25 volt atau 16 volt. Nah, coba kita cek di sini. Kita lihat di sini, dia kapasitornya seberapa besar. Nah ini Kak ketok ya. Nah, lihat di sini dia di tegangannya itu bisa dengan 400 DC. Ini tipenya ini masih ada tegangannya dia. Nah, ini ada 100 volt di sini. Nggak seberapa jelas. Ada 50 volt. Nah, jadi dia tergantung daripada tegangannya. Kalau tegangannya dia besar, size daripada kapasitor besar, ataupun besar daripada kapasitansinya berapa farad. Nah, itu kalau 1 farad dia besar, biasanya dipakai di mobil-mobil untuk subwoofernya dia biasanya sampai 1 farad. Nah, ada yang kecil, ada yang milar, ada yang keramik biasanya begini. Nah, ada milar biasanya bentuknya seperti ini. Ada yang kapasitor kertas atau kapasitor kotak di sini ada. Jadi macam-macam variasi daripada kapasitor. Biasanya milar sama keramik atau kapasitor kertas ini tidak ada plus minusnya. Jadi dia disebut dengan kapasitor non polar. Nah, jadi harus dibedakan. Dan biasanya kapasitor dengan ada polaritas, biasanya di sini dia frekuensinya lebih kecil. Karena dia biasanya di frekuensi 50-60 Hz hingga sampai berapa Hz saja. Biasanya kalau kapasitor yang frekuensi tinggi biasanya untuk di sini, yang ordernya lebih kecil, tapi biasanya frekuensinya lebih tinggi dia. Biasanya untuk nanti fungsi teknik radio biasanya. Nah, lalu resistor macam-macam ya. Jadi kalau resistor, mungkin kalian pernah tahu ya, banyak sekali. Resistor juga dengan variasi berapa watt biasanya. Itu. Nah, resistor pasti kalian sudah tahu ada berapa watt. Biasanya kecil-kecil gini 1/4 watt. Ini mungkin setengah watt. Ada yang sampai mungkin ordernya cukup besar, 10 watt. Ada yang biasanya resistor tahu ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini resistor di sini. Ini resistor, ada yang untuk SMD, ada yang untuk geser dayanya. Nah, itu resistor, ada potensi itu juga resistor. Jadi banyak sekali variasinya. Tergantung nanti kalian sering bermain di mana. Nanti biasanya tahu. Nah, oke. Saya lanjut lagi di sini. Nah, kalau LED, ya LED banyak juga, nggak masalah. Nah, kemudian satu di sini adalah namanya IC regulator. Saya coba buka datasheetnya ya. 7805. Namanya terminal positive voltage regulator. Nah, ada macam variasinya. Jadi punyanya siapa saja kita juga nggak tahu di pasaran. Kita ambil salah satu saja.
Nah, ini dia. Nah, kemarin kan saya bilang bahwa di 7805 biasanya outputnya dia itu ada 3 pin. Kalau kita lihat itu di bawahnya sini, paling bawah biasanya. Oh sebentar, saya lihat dulu sini ada enggak. Oh ternyata tidak disediakan sama dia, mungkin di atas bisa. Oh nih dia kakinya, 1 untuk input, 2 saya besarkan. Nah dia ada bentuknya seperti kotak ini. Nah nanti size begini ini nanti pada waktu layout sangat bermanfaat sekali untuk penempatan komponen. Nah ini input, 2 adalah ground, 3 output. Makanya kemarin di sini ada yang pakai bagian nomor 2 yang output. Nah ternyata enggak, ada yang pada umumnya biasanya begini, 2 memang ground, 3 untuk output. Nah 7805 itu maksudnya apa? 7805 adalah 5 tegangan outputnya dia, voltage-nya dia. Nanti ada banyak 7806, 787, tapi biasanya jarang ada yang 7806. Biasanya 7805, 7809 sama 7812. Pada umumnya begitu. Sama nanti ada 7824. Nah, jadi tidak seluruh tegangan seperti ini ada di pasaran. Jadi sangat jarang lah. Saya enggak pernah ada 7806. Enggak pernah. Nah, jadi dia namanya disebut dengan 3 terminal positive voltage. Lupa itu bentuknya apa? Regulator. Dia dalam integrated circuit. Nah, di dalamnya seperti apa? Nah, di dalamnya adalah memakai beberapa transistor yang memang dibuat. Nah, ini kalau sini nanti kalau kalian di pembelajaran Pak Agus sampai Darlington, ada transistor juga beberapa. Jadi memang dipakai menjadi satu bagian. Akhirnya dia terbentuk menjadi voltage regulator. Yang di sini ada fungsi zener biasanya, dia sama seperti dioda tapi dia untuk tegangan. Nah, itu gambaran mengenai rangkaian di sini. Nah, jadi kalau mau ngomong secara spesifikasi ya memang modelnya seperti itu. Saya memberikan gambaran misalnya ini juga sama 2N2905 itu sebuah transistor pun juga sama. Kita cari lagi di datasheet juga 2905. Nah, 2905 ini apa? Bentar, saya lihat dulu. 2N2905, 2N. Nah, 2N. Oke. Nah, PNP switching transistor. Misalnya kita ambil salah satu punyanya ST aja, ST Mikroelektronik. Nah, dia ada fungsi NP-nya dia. Nah, PNP dia. Nah, ini fungsi daripada kakinya masing-masing, base, kolektor, dan emitter. Nah, di sini dia arusnya berapa? Kalau 2N2905, kita bisa lihat di sini. Dia cuma hanya di 0,6 ampere. Nah, ini kan kemarin saya cuma hanya berkira-kira, loh, kok Pak 0,6 ampere ngapain dipasang di sini? Nah, kalau kayak begini, ini sebenarnya memang fungsinya untuk memperkuat arus ya. Nah, kalau memperkuat arus ya kita jangan pakai yang lebih kecil 2N2905. Masa arusnya di 0,6 padahal arus di sini dia 1 ampere. Nah, ngapain penguatan arusnya di sini? Nah, mestinya kita cari lagi itu yang transistor memang lebih besar. Nah, misalnya kita coba ditambah dengan misalnya BD139 misalnya ya. Ada enggak? Saya tahu sini. Oh, enggak ada. Nah, saya ambil salah satu aja 2N2955. Berarti saya di sini saya ganti saja 2955. Nah, kenapa bisa 2955? Kalau di datasheet di sini, kalau 2905. Nah, ini dia sini. Dia harusnya lebih rendah. Nah, itu kembali lagi dengan teori daripada perancangan rangkaian. Silikon ini
silikon transistornya. Nah, ini dia untuk untuk transistor yang kita pasang bersamaan dengan regulator, dia arusnya 15 ampere. Nah, maksud daripada rangkaian ini adalah memberikan tegangan 5 volt secara stabil dengan penguatan arus dengan transistor tersebut. Nanti ada pembelajaran sendiri. Jadi ini maksud daripada rangkaian itu. Jadi kalau pada waktu 5 volt output daripada sini, itu dia keluarnya cuma hanya 1 ampere. Nah, tetapi dengan transistor di sini, bantuan di sini, dia membuat power supply ini bisa lebih daripada 1 ampere yang sebenarnya dikeluarkan oleh 7805. Dia bisa lebih dari sampai 5 ampere, bahkan maksimalnya kalau di datasheetnya bisa sampai 15 ampere. Jadi tergantung daripada kapasitasnya masing-masing ya. Nah, itu tuh cerita daripada rangkaian yang memang dipakai di sini.